lagi yuk masing-masing. Kalau satu rumah yang merokok 2 orang, satu bungkus rokok dijual 10.000 kali 90 juta yang merokok sudah berapa? Kurang lebih sekian triliun. Nah, itu adalah iuran gratis, mohon maaf, kepada orang-orang yang punya rokok. Akhirnya apa? Yang membahagiakan beliau siapa? Kita. Ayo kita berusaha. Makanya kita kaitkan dengan zakat. Zakat, infak, sodako di Indonesia itu kurang lebih hanya 7 miliar atau sekian miliar. Tetapi untuk merokok itu kurang lebih adalah sehari bisa sekian miliar, coba. Nah inilah, untuk karena itu sekali lagi kuncinya adalah kalau pemerintah masih membangun itu rokok, kalau tidak ada yang membeli pasti bangkrut. Kuncinya adalah maukah kita tidak membeli ataukah kita masih mau merokok. Itu kuncinya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Nafsir yang sudah memberikan pematerian tentang remaja berkarakter ya Pak ya. Semoga siswa-siswi kita kelas 10 terutamanya mempunyai karakter-karakter yang unggul berkualitas seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Nafsir. Terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah bertanya. Mohon maaf tidak terjawab semua ya karena waktu terbatas. Semoga nanti di pertemuan kita selanjutnya bisa saling berdiskusi lagi ya. Ice breaking terlebih dahulu ya. Selanjutnya nanti setelah ice breaking akan dipersilakan. Namanya yang kaya. Oke. Ini juga potret kemiskinan di negara kita. Di sini masih ada untuk pembelajaran, untuk main, itu masih sangat memprihatinkan. Nah, oke. Kita artikan dulu terhadap pengertian korupsi. Korupsi itu adalah pembusukan, kerusakan, kemerosotan, dan penyuapan. Kalau kita melihat pengertian korupsi dalam arti sempit, itu adalah tindakan yang menyelewengkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku demi kepentingan atau keuntungan secara pribadi. Nah, kalau kita mengartikan korupsi dalam arti luas, tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Karena yang sifatnya tindakan korupsi itu biasanya tidak bisa dilakukan secara sendiri, tetapi dilakukan adalah secara berjamaah. Yang kita sayangkan berjamaah di sini adalah bukan kepada hal yang positif, tetapi adalah yang sifatnya ke arah yang negatif. Jadi kalian harus memahami terlebih dahulu bahwa pengertian korupsi itu adalah tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara ataupun perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Atau ketika kalian mengartikan dalam arti sempit, tindakan yang penyelewengan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku demi kepentingan atau keuntungan pribadi. Nah, kalau kita melihat apakah ajaran agama baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha mengajarkan hal-hal yang seperti itu? Tentu tidak. Nah, artinya bagaimana tindakan-tindakan tersebut harus kita hindari. Jadi penekanan terhadap materi di sini, bagaimana kita sebagai warga negara memiliki sikap anti korupsi, ya. Jadi jangan sampai kalian itu dimulai. Nah, kalau misalnya ketika kalian sekolah kan, kadang-kadang bapak sering mendengar anak itu uniko, usaha nipu kolot. Nah, hal-hal yang seperti itu juga itu adalah termasuk kegiatan korupsi. Misalnya, Pak harus membeli buku harganya 50.000, padahal harganya 10.000, berarti siswa tersebut korupsi 40.000. Nah, ketika kita membiasakan hal-hal negatif seperti itu nanti akan berdampak negatif ke lainnya. Atau ketika kalian usianya sudah dewasa, ketika kalian bekerja di instansi pemerintahan, instansi swasta, atau ketika kalian bekerja di mana saja yang dapat menimbulkan bahwa bagaimana seseorang itu dapat mengambil suatu keuntungan, ya. Jadi bapak harapkan penekanan
jauhi hal-hal yang sifatnya untuk pengambilan keuntungan secara pribadi. Ya. Oke. Di situ ada dampak dan perilaku tindakan pidana korupsi ya. Nah, di sini kalau kita melihat 7 bentuk korupsi menurut aturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Tahun 2001, di sini dapat merugikan keuangan negara. Yang pertama, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Artinya bahwa penyalahgunaan kewenangan, mentang-mentang kita duduk atau menduduki suatu jabatan, baik itu di perusahaan atau di pemerintahan, itu tidak boleh sewenang-wenang. Dalam artian, gunakanlah jabatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi Bapak titip, suatu saat kalian menjadi seorang pejabat, baik itu di pemerintahan maupun dari swasta, gunakanlah wewenang kalian sesuai dengan aturan, ya. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang. Oke. Terus yang selanjutnya adalah suap. Nah, memberikan sesuatu yang menjanjikan sesuatu kepada seseorang karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Misalnya di antara kalian ada yang ingin menjadi anggota TNI misalnya. Kalian karena di situ proses menjadi TNI itu sangat berat dari fisik dan seterusnya, tetapi kalian itu tidak mampu secara fisik, akhirnya lewat belakang melakukan praktek suap. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah penyalahgunaan wewenang juga, karena di situ adalah berhubungan dengan jabatan yang kita punya. Jadi Bapak titip ya. Jadi penekanan nilai di sini adalah bagaimana kita memiliki nilai-nilai yang baik terhadap perilaku keseharian. Oke. Penyalahgunaan jabatan ya bisa bisa dipahami bahwa dapat menggelapkan, merusakkan atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan. Terus dilakukan pemerasan, ya. Karena tadi moderator mengatakan 10 menit lagi, jadi Bapak agak kebut. Biar kita ada sharing bagaimana tindakan-tindakan tersebut yang terutama adalah perilaku kita sebagai warga negara yang baik. Oke. Terus dilakukannya suatu kecurangan. Oke. Kalian lihat di sini kecurangan. Seorang pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Kalian lihat contoh di beberapa daerah kita, misalnya ada yang seharusnya jembatan yang diperkirakan oleh misalnya seorang teknik sipil itu mengatakan jembatan itu umurnya minimal 10 tahun, tetapi baru 5 tahun atau baru 3 tahun jembatan tersebut sudah roboh. Terus kita melihat bangunan-bangunan di sekolah-sekolah. Kalian sering mendengar pemberitaan di media-media, baik itu media cetak maupun elektronik, seorang anak SD ketiban runtuhan bangunan karena di situ padahal bangunannya baru. Nah, hal-hal yang di sini adalah banyaknya suatu kecurangan, adanya suatu keuntungan bagi seseorang tersebut sehingga dapat merugikan. Di sini seperti halnya pembuatan jalan yang seharusnya dalam kualitas baik, memenuhi suatu standar, misalnya sampai dengan 10 tahun atau sampai dengan 20 tahun misalnya dengan kondisi baik, tetapi belum saatnya sudah rusak. Hal ini adalah terjadinya suatu kecurangan. Oke. Bentuk korupsi. Nah, di sini juga ada gratifikasi. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi? Gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau pemberian free
hadiah berupa uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman bunga tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Jadi ketika kita melihat korupsi itu terjadi juga kolusi atau yang sifatnya persekongkolan yang kurang baik. Ketika seorang misalnya dengan melakukan kolusi, persekongkolan yang kurang baik, saya berikan tender misalnya pembuatan jalan atau gedung ataupun wisma atlet atau misalnya dan sejenisnya, tetapi saya memerlukan hadiah tambahan. Oh, saya pengen rumah, saya pengen mobil dan seterusnya. Ataupun ketika pas begitu lelang tender, misalnya seseorang yang melakukan tindakan kolusi sebelum lelang tender tersebut diberikan, dilaksanakan, kunci mobil sudah diberikan, kunci rumah sudah diberikan. Akhirnya yang mendapatkan itu orang yang memberikan suap tersebut, dan akhirnya uang tersebut atau proyek tersebut tidak berjalan dengan baik dan hasilnya kurang memuaskan dan seterusnya. Oke. Di sini ada nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran. Jujur itu harganya sangat mahal. Jadi Bapak harapkan kalian mulai dari sekarang memiliki nilai kejujuran. Terus yang kedua, kepedulian sesama. Jadi jangan sampai kita itu ingin menang sendiri, ingin enak sendiri, tetapi tidak peduli terhadap nasib atau yang sifatnya bagaimana kehidupan orang lain. Terus kemandirian. Mandiri dalam artian kalian bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Kedisiplinan yang keempatnya. Kedisiplinan di sini mutlak kita butuhkan. Nah, seperti halnya penanaman nilai kedisiplinan di sekolah atau di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Di sini pertama adalah dilihat dari ketepatan waktu ke sekolah. Suatu saat ketika kalian sudah dinyatakan kalian semua bisa belajar di sekolah, kalian patuhi kedisiplinan mengenai waktu. Kalian masuk jam 7 dan dibiasakan sebelum jam 7 kalian sudah berada di sekolah. Kalian bubar jam atau pulang sekolah itu jam 15:15. Patuhi. Jadi jangan sampai sebelum waktunya pulang kalian sudah pulang. Kedisiplinan yang lain, penggunaan seragam, atribut, sepatu dan sebagainya. Terus yang perempuan tidak boleh bermake up, yang laki-laki tidak boleh gondrong dan seterusnya. Kedisiplinan di sini harus tetap kalian jaga dengan baik dan tanamkan dalam diri kita masing-masing. Suatu saat kalian bekerja, tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan waktu yang sangat singkat. Bapak pernah ada tamu orang tua siswa, Pak maaf saya tidak bisa lama-lama karena saya itu izinnya adalah 15 menit. Ketika lebih dari 15 menit saya nanti ada potongan uangnya atau premi kehadirannya dan seterusnya. Maka dengan dimulailah dari sekarang kedisiplinan. Terus yang kelimanya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pekerjaan apapun yang menjadikan tanggung jawab kita, baik itu beribadah, melaksanakan tugas, baik itu dari orang tua, dari sekolah, itu kalian harus bertanggung jawab. Terus yang keenam adalah kerja keras. Kerja keras dimulai dari sekarang. Kita tidak bisa berleha-leha. Ketika kalian bercita-cita, jangan sampai seperti halnya anak kecil. Kalau bapak bertanya kepada anak kecil, nah kamu mau jadi apa? Saya mau jadi polisi. Kalau adik yang satunya mau jadi dokter. Tetapi anak kecil itu tidak tahu menahu bahwa yang terpenting dokter itu bajunya bagus, bersih, warnanya putih. Terus polisi gagah dan seterusnya. Tetapi tidak mengetahui bagaimana persyaratan untuk menjadi seorang polisi, seorang dokter. Nah, Bapak harapkan kalian pun harus bekerja keras demi masa depan kalian. Dalam artian kerja keras, wujudkan impian kalian, cita-cita kalian. Ingin jadi apa? Kalau misalnya ingin jadi TNI, latihan dari sekarang.
di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan atau yang sifatnya dipersiapkan. Terus yang ketujuh adalah kesederhanaan. Dengan kesederhanaan dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang sifatnya lebih santun, lebih ramah dengan orang lain. Terus yang kedelapan adalah keberanian. Ketika kalian berani dalam beraktivitas atau berucap, yang terpenting adalah itu dengan kebenaran. Yang kesembilan adalah keadilan. Jenis-jenis keadilan itu sangat banyak ya. Jenis-jenis keadilan itu sangat banyak. Ada keadilan komutatif, keadilan distributif, dan jenis keadilan-keadilan yang lainnya. Kalian pahami bahwa dengan adanya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan, atau kalau kita singkat adalah jupe mandi tangker sebedil, ya, kejujuran, kepedulian, dan kemandirian, dan seterusnya. Masih ada waktu? Oke. Karena waktu yang tidak memungkinkan, saya buka sesi tanya jawab. Hanya satu penanya. Satu penanya yang beruntung. Hanya satu penanya saja. Dipilih yang terbaik aja Pak pertanyaannya. Ada pertanyaan? Yang secara langsung atau dari komen? Dari komen aja biar cepat mungkin ya. Oke. Tidak ada suara Pak. Suaranya kemana Pak? Oh dari tadi nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada, suaranya nggak ada. Lima yang nanti komen di atas nih. Komen di atas. Ini ada pertanyaan nih. Yang mana? Ya ini aja dari Maya Fatimah. Pak, saya mau bertanya, apakah implementasi pemberantasan pendidikan anti korupsi di Indonesia sudah berjalan dengan lancar? Oke. Sebetulnya kalau kita melihat terhadap aturan undang-undang, kalau aturan di negara kita itu sudah sangat baik ya, sudah sangat baik. Seperti halnya Indonesia sudah mengeluarkan aturan undang-undang anti korupsi adalah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 atau JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tetapi itu kembali lagi kepada diri kita ya, dalam artian kalau secara aturan sudah ditegakkan, pemerintah itu sudah menegakkan aturan, dan begitu dibentuknya suatu lembaga dan menjalankan tugasnya dengan baik, minimal Indonesia itu adalah berkurang. Jadi meminimalisir yang asalnya lebih besar sekarang itu lebih kecil. Nah, makanya anak-anakku sekalian pahami dari sekarang bahwa dengan memiliki jiwa kejujuran itu mutlak kita perlukan di berbagai bidang. Karena dengan jujur itu modal buat kita semua. Jadi minimal pemerintah sudah mengeluarkan aturan undang-undang. Setelah dikeluarkan aturan undang-undang di sini dapat meminimalisir tingkat korupsi yang ada di negara Indonesia. Itu saja. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Mas Yudi telah memberikan pematerian yang begitu lancar. Alhamdulillah. Semoga anak-anak kita semua terhindar dari pewajaran hal-hal kecil yang nantinya berdampak besar ya Pak ya. Betul. Seperti mencontek gitu ya, sebenarnya menjadi akar muasal korupsi yang besar-besar gitu. Jadi kita tanamkan hal-hal baik, terutama tadi kejujuran di dalam diri kita menjadi karakter kita seorang yang jujur. Ya, gitu ya, disiplin Pak? juga ya. Disiplin, jujur, disiplin. Baik, terima kasih atas pemateriannya kepada Bapak Mas Yudi. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang literasi digital. Ada ice breaking atau tidak Pak? Ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu ya, 1-2 menit mungkin sambil persiapan. Oke. Ice breakingnya ini ada, Ibu mau membacakan
komentar di Instagram ya. Jadi semalam bertanya nih, hari ini hari terakhir, jadi bagaimana perasaan adik-adik semua di rumah yang telah mengikuti MPLS dalam jaringan. Ini ada yang berkomentar, seneng Bu katanya, apalagi lihat halaman sekolahnya, jadi pengen cepet-cepet sekolah seperti biasa. Ini dari _SN Yaul. Selanjutnya ada dari Nola Aul Octavia. Perasaan saya di hari besok adalah merasa terharu dan bangga karena sudah diterima di sekolah Sangkuriang katanya. Terus ada dari Wabil Nugraha, seneng banget pokoknya, pengen cepet sekolah aja deh gitu ya. Ya semoga kita cepat-cepat bertemu, bertatap muka ya anak-anak semuanya. Dari Evan GRN, seru banget, gampang dicerna sama otaknya Pak, seneng banget walau cuman MPLS IG tapi seru katanya gitu. Alhamdulillah ya, semoga apa yang dipersiapkan dan disampaikan oleh panitia semua dapat diterima dengan baik oleh adik-adik semua di rumahnya, walaupun tidak bisa bertemu tapi kita masih bisa tetap berkomunikasi gitu ya. Masih SBG-nya. Oke, karena waktunya terbatas ya, jadi langsung saja kita ke pematerian yang ketiga, yaitu literasi dunia digital oleh Bapak Fatyati Bagus PST. Kepada Bapak dipersilahkan. Bagi kita semua, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul ya di kegiatan MPLS hari kelima. Pada hari ini insya Allah Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada seorang figur terbaik dunia yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju jalan terang benerang, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap semangat, tetap ceria, tetap sehat. Bapak ucapkan kepada anak-anakku yang hari ini mengikuti kegiatan MPLS hari kelima. Oke, kita langsung saja ya. Di sini Bapak akan memaparkan mengenai materi literasi dunia digital. Mungkin di handphone kalian atau di laptop kalian sudah ada ya tayangannya mengenai literasi dunia digital. Oke. Judulnya adalah literasi digital membekali anak dengan kemampuan digital. Secara bahasa literasi itu apa sih? Literasi itu adalah kemampuan ya. Literasi adalah sebuah kemampuan, sebuah kekuatan, dan kata keduanya adalah digital. Artinya literasi digital itu adalah kemampuan seseorang dapat memahami dunia digital, seperti itu ya. Nah, ini potret gambaran zaman dulu ya. Ada kebutuhan primer. Mungkin kalian pernah mendengar kebutuhan primer saat ini apa aja sih? Ada sandang, ada pangan, dan juga ada papan.
Tapi sekarang nambah ya, sandang, pangan, papan dan juga colokan. Kota mungkin ya. Nah, kita juga butuh yang namanya gadget pada era sekarang ini ya. Tanpa adanya gadget, tanpa adanya colokan, mungkin hidup kita ini sepertinya kayaknya gabut gitu ya. Kayaknya gabut, kayaknya nggak asik gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita nongkrong sama teman-teman, hampir dipastikan pasti terfokus oleh gadgetnya masing-masing untuk saat ini ya. Ini ada sebuah kutipan dari Bapak Steve Jobs, pendiri Apple. Ibarat tinggal di tepi sungai, mau tidak mau kita harus mengajarkan kemampuan berenang pada anak kita. Begitu pula saat ini ketika kita hidup di era digital, ajarkanlah kemampuan digital pada anak-anak ya. Jadi mau nggak mau sekarang itu kemampuan digital itu harus punya gitu ya, harus punya. Ibarat kalian tadi kata Bapak Steve Jobs itu tinggal di pinggiran sungai, terus kalian nggak bisa berenang, kalian akan kalah gitu ya. Makanya sama gitu dengan kehidupan sekarang, itu sudah menjadi keharusan gitu. Kalau kalian tidak memiliki kemampuan digitalisasi, kalian tuh akan tertinggal gitu. Bukan karena saya males, saya korea gitu ya, saya nggak ngerti, nggak. Hilangkan persepsi seperti itu, hilangkan persepsi mengenai bahwa teknologi itu ribet gitu. Oke, kita next. Nah, ini ada tantangan zaman dari zaman ke zaman. Dulu ada zaman agraris, yakni zaman yang kita bersahabat dengan alam. Zaman ini sudah terlewati. Lalu masuk ke zaman industri. Zaman industri adalah zaman di mana proses produksi sangat efisien. Penggantian perubahan tenaga manusia ke tenaga mesin itu ada di zaman produksi, ke zaman industri, maaf. Lalu kita beralih lagi ke zaman informasi, di mana semua informasi itu sangat berlimpah, sangat bisa diakses dengan mudah, gitu ya. Dan saat ini kita beralih lagi ke zaman digital, makanya saat ini kita disebutnya era 4.0, 4.0, karena kita telah melewati 4 zaman ini, ya. Disebutnya zaman 4.0 karena kita telah melewati 4 zaman ini. Kita ada di zaman era digital. Mungkin ini ada error dari data yang ya. Oke, tunggu sebentar ya, ada kesalahan teknis. Ya, yang selanjutnya adalah teknologi itu mempermudah hidup kita. Teknologi itu mempermudah hidup kita. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Ini Bapak mengutip dari kutipan Bapak kepala sekolah kita ya, ketika Bapak sedang ngobrol santai dengan beliau, beliau pernah berkata kepada Bapak, teknologi itu mempermudah hidup kita, bukan malah membuat ribet hidup kita ya. Jadi ubahlah mindset kita mengenai teknologi ya. Teknologi itu ribet deh, aduh saya nggak mau masang Google Meet, saya nggak mau masang Zoom, saya nggak mau kenal sama yang namanya Google Classroom misalkan ya, tentang belajar online ini ya. Nanti mungkin kalian akan BDR ya, belajar dari rumah. Nah itu dihilangkan ya mindset seperti itu. Mindset itu harus berubah bahwa teknologi itu adalah mempermudah hidup kita, bukan malah membuat hidup kita ribet gitu ya. Oke.
Ini adalah gambaran seorang petani yang mengakses sebuah laptop gitu ya, perpaduan antara desa dan juga era digital saat ini. Oke, ini ada sebuah survei dari APJI, diambil dari triwulan pertama di tahun 2020. Pengguna internet di Indonesia ada 175,4 juta. Kalau nggak salah penduduk Indonesia itu adalah 265 juta. Berarti sekitar 70% penduduk Indonesia itu sudah melek internet gitu ya. Sudah melek internet, berarti negara kita ini termasuk negara yang tidak ketinggalan zaman gitu ya, tidak kuper gitu. Makanya kalian pun harus tergabung di dalamnya. Ini ada survei lanjutannya ya, di breakdown yang dari nilai yang tadi ada sekitar 29,2% pengguna internet itu dari usia 35 sampai 44 tahun, lalu 24,4% rentang usia dari 25 sampai 34 tahun, lalu 10% itu 55 tahun ke atas, terus 45 sampai 54 tahun 18%, dan ini di posisi kalian ini 10 sampai 24 tahun itu ada 18,4%, ada 24 juta. Mungkin teman-teman kalian yang sebaya dengan kalian yang menggunakan internet gitu ya, jangan sampai kalian di luar dari angka tersebut gitu. Ini ada sebuah slogan dari sebuah perusahaan besar yang dulu pernah menjadi raksasa dunia, yakni dari Nokia ya. Bapak masih ingat nih, mungkin zaman Bapak dulu sekolah SMA seumuran kalian, mungkin handphone Nokia ini adalah handphone yang paling populer gitu ya. The world in your hand, dunia dalam genggaman Anda. Apakah sudah tercapai oleh visi misinya oleh perusahaan tersebut? Sudah mungkin saat ini. Kalian bisa ngapain aja di handphone kalian, di gadget kalian. Kalian mau pesan makanan, kalian mau beli baju, kalian mau beli bahan-bahan bangunan, sampai mungkin alat kebutuhan rumah tangga, kosmetik, dan lain sebagainya gitu ya. Sampai mesin tukang pijat mungkin ya. Ada message-nya di Gojek, di Gojek ya. Fasilitasnya banyak ya. Jadi dunia dalam genggaman itu memang sudah terwujud gitu ya. Dari slogannya Nokia, mungkin karena Nokia hari ini agak reses ya, perusahaannya seiring berjalannya waktu, jadi kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan digital lainnya. Nah ini ada kenali media-media ini agar Anda tidak kalah. Ingat ya, kenali media-media ini agar Anda tidak kalah oleh zaman. Agar Anda tidak kalah oleh zaman. Apa aja itu? Yang pertama, media sosial. Yang kedua, media komunikasi digital. Yang ketiga, media online shop. Yang keempat, media belajar online. Kita breakdown apa aja media sosial. Nah, media sosial itu ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, dan juga ada Twitter. Aneh rasanya kalau misalkan seumuran kalian nggak punya media sosial di salah satu medsos yang Bapak tampilkan ini. Memang media sosial itu masih banyak ya. Ada sekitar mungkin puluhan media sosial di Indonesia itu banyak ya. Tapi Bapak yakin 4 medsos ini adalah yang teratas mungkin ya. 4 media sosial yang teratas. Pasti seluruh siswa Bapak bisa pastikan 90% ke atas teman-teman pasti punya ya media sosial ini. Apalagi kayaknya Instagram, banyak ya yang sudah follow Instagram kita ya. Kalau ada perusahaan yang saat ini tidak survive, tidak melek dengan media sosial, mereka juga kalah gitu. Makanya setiap lembaga, setiap instansi, setiap perusahaan pasti memiliki media sosial untuk berinteraksi dengan customer atau untuk berkomunikasi dengan orang luar. Seperti itu. Lalu ada media komunikasi digital. Media komunikasi digital itu ada WhatsApp, Telegram, Line, mungkin ada juga BBM, terus ada WeChat dan lain sebagainya. Banyak ya, mungkin
Bapak hanya menampilkan 3 teratas media sosial yang terkenal di negara kita di Indonesia. Pasti Bapak yakin handphone kalian, setiap handphone yang kalian pegang, Bapak bisa pastikan kayaknya 90% ke atas sudah terinstall WhatsApp ya. Pasti ada WhatsApp-nya gitu. Apalagi sekarang sekolah kita juga untuk media komunikasi baik grup maupun personal, WhatsApp ini sangat digunakan ya, sangat membantu kita untuk berkomunikasi seperti itu. Lanjut ada media online shop. Di sini ada Shopee, ada Gojek, ada Grab, dan juga ada Tokopedia. Lalu yang terakhir ada media belajar online, yakni ada Google Classroom, Ruang Guru, Google Meet yang sekarang kita pakai, dan juga Cisco Webex. Nanti akan Bapak paparkan media belajar online ini setelah